Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan membahas interlude yang cukup krusial dalam story PGR, yaitu interlude Tempest. Interlude ini berisikan sesuatu yang sangat krusial di masa depan pada story, jadi sangat saya rekomendasikan untuk ditonton. Dan saya juga memberitahukan bahwa saya sedang mengadakan voting di grup PGR Indo dan di postingan YouTube. Soal utamakan pembahasan chapter, jadi buat yang belum vote silahkan vote ya guys. Ya udah tanpa basa-basi lagi jangan lupa like, komen, dan share, ya guys. Dan sekarang ayo kita masuk ke story. Interlude Tempest, kisah berbintang. Di dalam sebuah gedung opera megah di Babilonia, terdapat dekorasi yang sangat mewah dan indah, termasuk lampu gantung raksasa dan mural The Last Judgment. Gedung opera ini mungkin merupakan salah satu yang terakhir dan terindah di dunia. Setelah pertunjukan opera, The Acadia Evakuasi, berakhir. Seorang aktor yang memerankan prajurit mengucapkan kata-kata terakhir. Selamat tinggal, kawanku tersayang, semoga masa depanmu dipenuhi dengan cahaya dan cinta. Dan tirai merah marun kemudian diturunkan. Setelah pertunjukan opera berakhir, penonton memberikan tepuk tangan meriah dan berdiri untuk menghormati penampilan mereka. Sinar cahaya jatuh pada panggung, menerangi komposer Selena yang berdiri di tengah panggung. Selena tampak linglung, namun segera menguasai diri dan membungkuk dengan sempurna kepada penonton, berpose untuk waktu yang lama sebelum akhirnya para penonton mulai keluar. Setelah pertunjukan opera, Selena berlari mengejar seorang konstruk yang hadir sebagai tamu undangan khusus. Konstruk itu mengenakan pakaian standar, berbeda dengan kemewahan gedung opera. Selena bertanya apakah ada aspek pertunjukan yang tidak memuaskan bagi konstruk, namun konstruk itu merespon dengan skeptis, mempertanyakan apakah pendapatnya layak mendapat perhatian dari seorang penulis naskah jenius. Selena kemudian bertanya mengapa konstruk itu tidak bertepuk tangan, namun perkataannya terdengar arogan, membuatnya sadar dan menatap tajam ke mata konstruk. Tepuk tangan untuk opera fantasi yang dibuat-buat itu. Apa yang lucu? Kupikir hadiah dari militer ini adalah sesuatu yang istimewa. Tetapi aku tidak menyangka itu adalah tiket untuk menonton pertunjukan yang menghina seperti itu di neraka ini. Dan sekarang, orang yang membuat pertunjukan yang menghina dan memalukan ini berdiri di sini bertanya kepadaku mengapa aku marah. Apakah ada yang lebih ironis dari ini? Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud, dan aku tidak bermaksud menyinggungmu. Keangkuhan operamu cukup menyinggung. Apa yang membuatmu marah dari opera itu? Tolong beritahu aku. Kalau begitu, izinkan aku bertanya apa yang ingin kau katakan dengan operamu. Apakah kau bermaksud memuji keberanian sang pahlawan? Memuji kehebatan perang? Atau apakah kau ingin mengungkapkan simpati dan apa yang disebut belas kasihan yang merendahkan bagi mereka yang mengorbankan nyawa? Simpati dan belas kasihan yang merendahkan? Tidak. Jangan coba menyangkalnya. Maksud sebenarnya dari sang kreator selalu terlihat dalam karya mereka. Kau seharusnya lebih tahu ini daripada aku. Seorang pejuang biasa. Aku tidak yakin. Itulah sebabnya aku di sini. Aku berharap untuk mendengar pendapatmu. Aku tahu kamu memiliki pengalaman langsung tentang retreat tersebut. Dan aku hanya ingin mendapatkan persetujuanmu. Kau bertanya mengapa aku tidak bertepuk tangan. Mengapa kau tidak kembali dan melihat panggung yang kau bangun? Kau ingin menciptakan pemandangan reruntuhan pasca perang di panggung opera yang megah itu. Jadi kau memahat lubang peluru di plester dan memahat retakan. Aku dapat melihat bahwa kau tidak menyia-nyiakan usaha dalam menyiapkan semuanya dan membuatnya sempurna. Ya, sempurna. Benar-benar indah. Kau membangun kembali Pantheon yang hancur. Tetapi bukan reruntuhan medan perang. Kau tidak tahu bahwa reruntuhan itu pasti memiliki bekas hangus. Dan dihiasi dengan bercak darah dan anggota tubuh yang patah berserakan di mana-mana. Reruntuhanmu terhormat dan bersih. Seperti imajinasimu yang menyedihkan. Itu saja, tidak ada kemiripan dengan perang. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa saat berada di garis depan, dunia masih teratur seperti di Babilonia? Sama sekali tidak mungkin upacara pemakaman megah yang kau adakan dalam acaramu benar-benar terjadi di garis depan. Dan pidato pemakaman dengan musik yang mengiringi. Kita bahkan tidak punya waktu untuk memperhatikan tangisan orang yang masih hidup. Jadi bagaimana mungkin kita punya waktu untuk menghibur orang yang sudah meninggal? Jika hanya hal-hal yang dangkal, aku tidak akan kehilangan kesabaran seperti ini. Dan apa yang ingin kau sampaikan dengan adegan terakhir? Selena mundur selangkah. Meskipun dia menulis sendiri setiap baris opera dan pertunjukan baru saja berakhir, untuk beberapa alasan, dia kesulitan mengingat apa yang terjadi dalam adegan itu. Semuanya menjadi kabur baginya.
Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia memiliki prajurit yang sekarat di bumi yang mendoakan prajurit yang meninggalkan bumi dengan baik. Kematian tanpa penyesalan, pengorbanan tanpa kepahitan, dan dengan doa untuk masa depan. Itu adalah penutup yang paling bermartabat dan sempurna yang dapat dipikirkannya. Selamat tinggal, sahabatku. Semoga masa depanmu dipenuhi dengan cahaya dan cinta. Ini adalah opera paling konyol yang pernah kulihat. Mereka yang ditelantarkan secara paksa dan tidak punya pilihan selain menerima kematian. Mendoakan yang terbaik bagi sekelompok pengecut yang melarikan diri dari tanah air mereka. Apa-apaan lelucon ini? Apakah ada yang lebih menghina dari ini? Hanya orang-orang seperti kau yang lahir di Babilonia dan telah menjalani kehidupan yang sangat mewah yang mampu menghasilkan komedi yang konyol seperti itu. Dengarkan baik-baik. Apa yang kau tampilkan hanyalah sebuah komedi yang seharusnya tidak pernah ditampilkan sama sekali. Seluruh ceritamu hanyalah sebuah fantasi. Tidak seperti kau, aku telah hidup di era itu. Aku harus meninggalkan daging, kemanusiaan, dan martabatku demi masa depan, agar diizinkan masuk ke Eden. Aku menjadi konstruk, tetapi setiap kali aku menutup mata, yang muncul di mainku hanyalah ratapan orang-orang yang meninggal. Keluargaku meninggal di bumi. Aku tidak dapat memegang tangan mereka saat mereka meninggal. Tetapi di saat-saat terakhir, yang ada di mata mereka hanyalah kebencian, bukan apa yang kau sebut sebagai berkat. Mereka yang ditinggalkan hanya memiliki kebencian dan mereka yang melarikan diri hanya memiliki penyesalan. Eden ini muncul dari permusuhan dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang akan mati seperti binatang dalam perang itu, tanpa arti, tanpa agama, tanpa kemuliaan, dan yang pasti, tanpa pengampunan dan berkat. Hanya ada kebencian dan kemarahan yang tak terkendali. Sial, kenapa kita harus menghadapi semua itu? Kenapa kita yang harus ada di sana? Kenapa kita sampai pada titik di mana kita dipaksa menghancurkan segalanya? Hanya ketika kehidupan menjadi tidak lebih dari sekadar statistik, kau akan memahami kengerian perang. Ketika manusia tidak bisa lagi menjadi manusia, barulah kau akan mengerti ketidakberdayaan yang ditimbulkan perang. Kita menelantarkan orang-orang yang seharusnya kita lindungi, lalu berbalik dan mencari jalan keluar dari penderitaan kita melalui pertunjukan seperti ini. Semua itu untuk memuaskan kebutuhan kita akan empati semu dan egoisme. Kau, seseorang yang tidak pernah melihat neraka, yang tidak pernah berada di ambang kematian, menyanyikan pujian tentang perang dan perdamaian di tempat seperti ini. Dan kau berani bertanya mengapa aku tidak bertepuk tangan. Aku belum pernah melihat opera pujian yang lebih arogan daripada operamu. Tapi, maafkan aku karena harus pamit, karena aku sudah mengerahkan segenap tekad untuk berbicara kepadamu dengan bermartabat dan sopan. Dan aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi paham kenapa Selena ngadapin hidup yang sulit, Bang? Ya bisa dibilang dia tebus dosa atas kesalahannya ini, Meng. Walau gua yakin dia sebenarnya gak tahu apa yang dia buat, tapi yang namanya kesalahan sudah terjadi, ya mau gimana? Ya gua kalau jadi konstruknya juga pasti bakal kesel sih, Bang. Dapat hadiah dari perjuangan. Malah disuruh nonton hinaan. Ya gitulah, Meng. Jadi ayo lanjut lagi. Tanpa berpikir dua kali, prajurit itu berbalik dan pergi, meninggalkan Selena berdiri sendirian di alun-alun yang kosong, dan di sanalah dia berdiri untuk waktu yang lama. Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa tersinggung meskipun dihina. Dia mendongak, memejamkan mata, dan akhirnya menghela napas dalam-dalam. Selena merasa kesepian dan tertekan setelah bertemu dengan konstruk yang mengkritik opera buatannya. Ia merasa tidak yakin bagaimana menghadapi keluarga yang sedang merayakan keberhasilan operanya, sementara ia sendiri merasa hancur. Selena ingin mencurahkan isi hati pada sahabatnya Ayla. Namun ia tahu bahwa rasa sakit ini harus ia tanggung sendiri. Ia terus mengulang kata, arogan, dalam pikirannya, mencoba memahami dan menghadapinya. Selena melamun karena dia merasa malu dan bersalah setelah dikritik oleh prajurit konstruk. Ia menyadari bahwa kesombongan dan arogan telah mengakar dalam dirinya saat menulis libretto opera. Ia tidak memiliki kondisi pikiran yang mendalam atau perenungan saat menulis, melainkan hanya menggambarkan fantasinya tentang kejayaan manusia dengan arogan. Saat menerima tepuk tangan, ia merasa tidak pantas dan malu, terutama ketika melihat prajurit konstruk yang tidak bertepuk tangan dan mengamatinya dengan dingin. Pandangan prajurit itu membuatnya merasa bahwa ia tidak layak menerima pujian dan tepuk tangan dari orang lain. Ia akhirnya menyadari bahwa kekhawatirannya selama pertunjukan bukanlah karena gugup, melainkan karena rasa malu yang mendalam. Seorang penulis opera merasa kosong dan tidak puas setelah pertunjukan operanya yang sukses. Ia tidak mengerti mengapa penonton tergerak oleh opera yang menurutnya hampa dan tidak memiliki makna. Ia tahu kesuksesan operanya mungkin karena nostalgia dan keinginan manusia untuk keanggunan klasik.
Saat berada di gedung opera, ia mulai melihat kebenaran di balik kemewahan dan keglamoran, dan menyadari dirinya memiliki binatang buas di dalam dirinya. Ia akhirnya menyadari dosanya dan merasa bahwa dialah yang akan memberikan penghakiman terakhir kepada dirinya sendiri. Dengan kesadaran baru ini, ia berlari keluar dari gedung opera untuk mengejar prajurit yang telah mengkritiknya. Terminal di pergelangan tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya berpendar. Memotong pemikiran, ini adalah email rahasia dari tes yang dia lakukan sebelum menulis libretto. Untuk berpikir bahwa mereka telah memilih waktu ini untuk merespon, Selena membaca sekilas obrolan ringan yang tidak berarti itu, dan dengan tenang menatap kesimpulannya. Anda memiliki tingkat afinitas yang baik dengan Tantalum 193. Tingkat keberhasilan operasi konstruk Anda dinilai tinggi. Sudah sejak lama semenjak ia menjadi konstruk, bekerja di tim arkeologi yang dijuluki Keledai, karena tugasnya yang lebih fokus pada investigasi dan pengumpulan peninggalan kuno daripada pertempuran. Ia memiliki pengalaman yang relatif aman dan jarang terlibat dalam pertempuran frontal atau melawan koruptet. Namun ia terkejut ketika menerima misi untuk menyelidiki stasiun luar angkasa. Allen meminta Selena untuk bergabung dalam misi penyelamatan stasiun luar angkasa bersama tim arkeologi. Selena terkejut namun bersedia setelah Allen memuji kinerjanya, karena ia memiliki tingkat ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi. Allen juga terkagum dengan latar belakang Selena sebagai seorang opera yang memiliki bakat dan keterampilan nyata, serta berasal dari keluarga kaya dengan masa depan cerah. Tapi justru itu menimbulkan penasaran, mengapa Selena memilih meninggalkan karir opera untuk menjadi konstruk dan bergabung dengan tim arkeologi, yang memiliki tugas yang rutin dan membatasi waktu untuk kegiatannya. Operasi arkeologi di stasiun luar angkasa berubah ketika seorang anggota tim arkeologi membuka kunci elektromagnetik luar. Komandan satuan tugas mengubah tujuan untuk menyelidiki lebih jauh, berharap mendapatkan informasi penting melawan virus punishing dan bersiap menghadapi musuh berbentuk salib. Tim menemukan kejanggalan di pusat stasiun luar angkasa berupa inti geometris yang memancarkan cahaya biru. Setelah diperiksa, tidak ada data yang cocok, dan core tersebut mulai bergerak dan berubah bentuk, menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Bertarung dengan makhluk tersebut, namun satu persatu anggota ditumbangkan oleh makhluk tersebut, hingga membuat tim kewalahan. Task Force melakukan serangan ke arah makhluk inti geometris, tetapi tidak berhasil menembus armornya. Namun salah satu konstruk berhasil menghancurkan sudut inti geometris dan membuat pecahan biru jernih. Selena dengan cepat mengambil pecahan itu dan melompat untuk menghindari serangan berikutnya, lalu mundur bersama tim. Kapten Satgas dan timnya mengalami banyak korban luka-luka, dan mendeteksi kedatangan lebih dari 300 musuh yang kemungkinan ingin merebut pecahan inti geometris. Kapten Satgas memerintahkan timnya untuk melindungi anggota tim arkeologi saat mundur, dan memprioritaskan membawa sampel dan intelijen ke Babilonia. Selena dan anggota tim arkeologi lainnya ingin ikut bertarung, tetapi Kapten Satgas menegaskan bahwa prioritas mereka adalah membawa sampel dan informasi penting. Tim kemudian bersiap untuk melaksanakan misi dengan strategi yang telah diperbarui. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih kejam daripada penggambaran neraka dalam Divine Comedy. Jika mereka semua bersalah, kesengsaraan seperti itu akan masuk akal. Tetapi mereka semua melakukan ini demi kelangsungan hidup umat manusia. Itulah sebabnya mereka mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan bertekad untuk memberikan semua yang mereka punya. Jalan yang mereka lalui adalah jalan yang ditempuh dengan susah payah dan berdarah, yang dimungkinkan melalui pengorbanan banyak nyawa. Gelombang demi gelombang musuh menyerang mereka. Awalnya mereka dapat dibunuh satu persatu, tetapi seiring bertambahnya jumlah mereka, para konstruk tidak dapat lagi bekerja sama untuk mempertahankan formasi. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk membentuk tembok, menahan gelombang serangan musuh yang tak pernah berakhir. Selena mencoba menghubungi Babilonia untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada respon. Saat dia hampir putus asa, Kapten Satgas memotivasi dia dan tim untuk terus maju dan menerobos pengepungan musuh, mengingatkan mereka tentang pengorbanan rekan-rekan dan tujuan mereka.
Selena terus berusaha menghubungi Babilonia untuk meminta bantuan dan melaporkan situasi tim yang semakin genting. Tingkat korban terus meningkat, dan tim Satgas semakin berkurang. Tetapi Selena tetap berusaha untuk tetap tenang dan meminta penjemputan. Saat situasi semakin buruk, tim arkeologi terpaksa ikut bertempur untuk bertahan. Kapten Satgas terluka parah dan hampir mati di depan Selena. Meskipun dalam keadaan kritis, Kapten Satgas masih memberikan pesan terakhir kepada Selena untuk mengembalikan pecahan yang dibawa ke Babilonia, dengan biaya berapapun dan terus maju tanpa berhenti. Selena terus berusaha menghubungi Babilonia untuk meminta bantuan, meskipun timnya hampir habis dan kondisinya sangat kritis. Saat dia hampir mencapai pintu keluar, komunikasinya terhubung dan dia mendengar pesan dari satelit relay bahwa Babilonia telah meninggalkan mereka. Karena pertempuran telah selesai, kemungkinan tim Selena untuk bertahan hidup hampir nol. Babilonia mengucapkan terima kasih atas usaha tim Selena dan mengenang keberanian mereka, menyebut mereka sebagai pejuang pemberani yang akan selalu diingat oleh umat manusia. Namun, Babilonia tidak dapat mengalokasikan cadangan untuk pasukan yang tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, sehingga mereka telah menyesuaikan ketinggian orbitnya untuk menghindari kontak dengan stasiun luar angkasa. Serius ditinggal, Bang? Yah gitu, Meng. Sumpah mau ngomong kasar rasanya, Bang. Yah nggak lu doang kayaknya yang kesel, Meng. Menghela nafas putus asa, kaki Selena lemas dan dia berlutut, mengeluarkan teriakan kesedihannya untuk pertama kali. Selena duduk berlutut, merasa terluka dan ditinggalkan oleh Babilonia. Dia merenungkan tentang pengorbanan yang telah dia lakukan sebagai konstruk dan mempertanyakan arti dari perjuangannya. Teringat kata-kata prajurit konstruk, mengungkapkan kebencian dan penyesalan karena tidak bisa melindungi keluarganya. Dan teringat kata-kata Allen tentang latar belakangnya, yang memiliki karir cemerlang, tapi dia memilih menjadi konstruk dan bergabung dengan tim arkeologi. Sekarang, dia memahami penderitaan dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh prajurit konstruk, dan mengerti kengerian perang yang telah dia alami. Saat itu dia tidak bisa menjawab pertanyaan Allen, namun sekarang ia jelas merasakan, ia sadar motivasinya untuk menjadi konstruk, dan bergabung dengan perang didasarkan pada kesombongan, dan keinginan untuk menebus dosa yang sebenarnya tidak ada. Ia sadar bahwa keputusan untuk meninggalkan kehidupan nyaman dan terjun ke medan perang, didasarkan pada alasan yang naif dan tidak realistis. Sekarang, dia merasa terjebak dalam situasi yang mengerikan dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari sana, merasa lemah dan putus asa, lalu ia sadar, keyakinan tentang seni, tidak berarti apa-apa dalam situasi perang yang brutal ini. Musuh mulai mendekati Selena, dan dia menggunakan pintu kedap udara untuk menciptakan kevakuman yang menyedot musuh ke luar angkasa. Dengan kesakitan, berusaha keras namun berhasil menutup pintu setelah semua musuh tersedot keluar. Setelah itu, dia melihat keluar angkasa. Tidak ada bantuan yang akan datang. Hanya bintang-bintang yang jauh dan abadi di latar belakang kosmos. Dengan tekad yang masih ada, ia memutuskan untuk kembali ke jalur semula untuk mencari kemungkinan adanya korban selamat lainnya. Meskipun tubuhnya lelah dan terluka parah, Selena memaksakan diri untuk terus bergerak, berharap menemukan seseorang yang masih hidup. Dia mengingat kata-kata Kapten Satgas tentang mengembalikan pecahan ke Babilonia. Meskipun Babilonia telah meninggalkan mereka, dia merasa harus terus maju dan mencari jalan untuk bertahan hidup. Selena menemukan Kapten Satgas yang sangat terluka dan hampir tidak bisa berbicara. Dengan kondisi tubuh yang rusak parah, Kapten Satgas masih bisa mengenali suara Selena dan bertanya tentang bantuan. Selena menjawab beberapa pertanyaan dengan menahan air mata, mengingat perjuangan prajurit Advance demi masa depan manusia. Ia tak tega memberitahu kenyataan bahwa mereka sudah dikhianati. Sumpah gua kesel banget tau, Bang. Miris banget. Kenyataannya memang yang lebih sering bikin kontroversi itu dari pihak Babilonia. Yah gak jauh beda sih sama dunia nyata, Meng. Ibarat Babilonia itu udah kaya para petinggi dan elit global, gak jauh beda sama dunia nyata. Seakan Kuro kayak mau ngasih gambaran tentang hal itu di sini. Ya walau gak semua petinggi di Babilonia kayak gitu ya. Tapi ya udahlah, nanti gua jelasin lebih lanjut soal ini. Dengan menahan air mata, Selena berbohong kepada Kapten Satgas mengatakan bantuan telah tiba, dan semua orang diselamatkan. Meskipun Kapten Satgas menyadari kebohongan itu,
Mereka berdua memilih untuk tetap diam, seolah-olah ingin mempertahankan ilusi harapan meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Kapten Satgas kemudian bercerita, dia mengenali suara Selena dari pertunjukan opera di Babilonia, dan tahu masa lalu Selena sebagai seorang penyanyi. Lalu Selena terkejut dan malu. Kenangan masa lalunya muncul kembali, dia teringat kata-kata prajurit yang mengkritik kenaifannya tentang requiem untuk prajurit yang meninggal. Namun sekarang dia dihadapkan pada kenyataan pahit di medan perang. Selena merasa kembali ke masa lalu, di mana dia mempertanyakan arti dari semua yang dia lakukan sebagai penyanyi, dan sebagai konstruk, dengan mata tertutup, dia menunggu akhir yang tak terelakkan, seolah-olah menerima nasibnya dengan pasrah. Kapten Satgas terkagum pada nyanyian Selena di masa lalu, dia bilang itu sebagai suara terindah yang pernah dia dengar. Selena terkejut, dan ingin menghentikan Kapten Satgas melanjutkan, karena dia merasa nyanyian itu hanya sekadar ekspresi formal dalam opera. Namun Kapten Satgas tetap merasa nyanyian itu cantik, dan ia menyesal tidak berjuang cukup keras. Lalu, dia meminta Selena untuk bernyanyi lagu yang sama untuk Kapten Satgas. Air mata yang selama ini ia tahan pun pecah. Memenuhi permintaan itu, ia menyesuaikan modul suaranya dengan bakat yang luar biasa. Selena menemukan penebusan dan makna baru dalam nyanyian itu, dan dia bersenandung dengan indah, menghasilkan suara yang paling indah. Nyanyian itu menjadi momen penyembuhan bagi Selena, dan dia terus bernyanyi, hingga sinyal vital Kapten Satgas menghilang, dan sampai air mata di wajahnya mengering. Setelah Kapten Satgas meninggal, Selena membaringkannya dengan lembut, kemudian meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang, bertekad untuk bertahan hidup, dan mencari cara untuk mengirimkan sinyal agar seseorang dapat menemukan dan menyelamatkannya. Selena masih memiliki harapan ada orang yang menunggunya di rumah, seperti orang tua dan sahabatnya, merasa memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan laporan intelijen yang dia dapatkan dari misi. Ia merasa hidupnya sekarang menjadi milik semua orang di Advance Force yang telah mengorbankan nyawa, sehingga dia harus terus berjuang. Selena mencari ruang komunikasi di stasiun luar angkasa dan menemukan pintu otomatis yang terkunci. Setelah gagal memecahkan kode, dia menghancurkan pintu dengan senjata, memicu siaran pengumuman dari Korolev yang mengingatkan pengunjung untuk mengikuti aturan. Namun siaran tersebut juga mengancam hukuman bagi mereka yang merusak fasilitas. Selena terkejut ketika dia melihat sumber suara siaran tersebut, yaitu Korolev. Sebuah koruptet berbentuk bola raksasa muncul. Dengan kengerian yang luar biasa, Selena tahu dia tidak bisa mengalahkan musuh tersebut sendirian, dan memutuskan untuk melarikan diri. Selena berusaha meninggalkan tempat itu secepatnya untuk menghindari Korolev, sambil membawa pecahan yang dia perlukan untuk dibawa kembali ke Babilonia. Dia berhasil membuka terminal kontrol kunci elektronik, dan menggunakannya untuk menutup pintu, sehingga ia merasa lebih aman, namun sayangnya tidak semudah itu. Dimanapun dia bersembunyi, koruptet Korolev selalu mengejarnya dan selalu menemukannya. Dia mencoba melawan tetapi gagal total, meyakinkannya bahwa dia tidak punya harapan untuk mengalahkan musuh seperti ini. Namun akhirnya, entah bagaimana dia secara kebetulan menemukan dirinya di tempat yang dia cari, ruang komunikasi. Hampir mencapai batas kemampuan tubuhnya, menggunakan sisa tenaganya untuk membarikade pintu dan menuju stasiun komunikasi. Dia berhasil mengakses stasiun tersebut, tetapi tidak merasa gembira karena situasi memburuk. Korolev terus menghantam barikade, membuat Selena berpikir mungkin ini akhir bagi dia. Dalam kegugupan, Selena memuat data ke dalam sinyal disruptif stasiun luar angkasa, berharap sahabatnya, Ayla, akan mengerti pesan yang dia kirimkan. Saat barikade runtuh dan Korolev masuk ke ruangan, Selena meminta maaf kepada Ayla. Selena berusaha melawan Korolev, tetapi senjatanya patah dan dia dilemparkan ke dinding. Korolev menghantamkan lengan robotnya ke punggung Selena, yang berusaha melindungi pecahan inti geometris yang dia ambil. Korolev meminta Selena mengembalikan pecahan tersebut, tetapi Selena menolak. Dalam situasi putus asa, Selena menggunakan usaha terakhirnya untuk melepaskan diri dan menghindar ke sudut ruangan. Namun tanpa peluang untuk bertahan hidup, Selena memutuskan untuk melindungi pecahan tersebut dengan cara apapun, menusukkan ujung pecahan itu ke dalam dadanya sendiri. Nah,
Jadi ini asal mula kekuatan kecil yang mirip dengan heterocore pada Selena. Jadi asalnya dari inti geometris yang ada di dadanya itu bang. Makanya goblok banget Babilonia gak nyelamatin Selena Meng. Seandainya Selena mereka selamatkan, pasti alur cerita bakal berubah 180 derajat karena inti geometris tersebut. Ya, gak heran sih bang, Luna aja yang berhasil jadi agent mereka buang. Tapi ya udahlah lanjut lagi bang. Korolev terus menyerang Selena, menghancurkan lengan kirinya dan menanyakan tentang pecahan yang dicuri. Lalu Selena sedikit berbicara tentang Korolev, yang sebenarnya adalah AI pembimbing stasiun luar angkasa ini, yang telah terkorupsi oleh virus Punishing, dan sekarang menjadi mesin pembunuh. Namun Korolev tidak mengerti maksud Selena dan terus menuntut untuk menyerahkan pecahan tersebut. Selena diamati dengan tenang oleh Korolev, yang kemudian mengaktifkan mode hukuman dan menghancurkan tangan kiri Selena, untuk mencari tahu apakah pecahan tersebut disembunyikan di sana. Selena merasakan rasa sakit yang hebat dan tidak bisa berpikir lagi. Dan Korolev berencana untuk memeriksa bagian tubuh lainnya. Selena teringat saat mengunjungi rumah kaca di Babilonia, di mana dia melihat bunga asli yang indah. Namun, tujuan sebenarnya dari kunjungan itu bukanlah untuk mengagumi keindahan bunga, melainkan untuk pelajaran di pusat pendidikan dasar umum. Guru memetik bunga tersebut dan mendekonstruksinya di depan anak-anak untuk tujuan pendidikan, membedah setiap bagian bunga. Selena membandingkan keadaan bunga yang terpotong-potong itu dengan keadaannya sekarang, yang juga dalam kondisi rusak parah. Korolev terus menyerang Selena, namun tiba-tiba berhenti dan melemparkan Selena ke samping, seolah-olah tidak bisa melihatnya lagi. Korolev mengeluarkan suara melengking dan meninggalkan ruang komunikasi. Ia terluka parah dan merasakan sakit yang tak henti-hentinya, menyadari bahwa pecahan inti geometris yang tertanam di dadanya mulai menginfeksi dirinya. Selena fokus untuk menjaga inver device tetap berfungsi normal, tetapi infeksi perlahan menyebar melalui mind, ditandai dengan warna merah tua yang semakin luas. Selena mendapati dirinya di aula pameran virtual, tempat di mana dia pertama kali bermimpi, bekerja sendirian dengan robot-robot kecilnya untuk memulihkan potongan-potongan opera dari sisa zaman keemasan. Dia membicarakan opera, The Tempest, dengan Ayla, dan Ayla mempertanyakan mengapa Adipati Prospero bisa memaafkan Antonio setelah semua kesalahan yang telah Antonio lakukan terhadapnya. Berdiskusi tentang tema pengampunan dalam opera tersebut. Selena menyadari bahwa percakapan dengan Ayla tentang The Tempest hanyalah fantasi dalam pikirannya, bukan kenyataan. Mind yang kacau menciptakan ilusi percakapan itu karena Selena terus-menerus merenungkan tema pengampunan dalam opera tersebut. Khususnya mengapa Prospero bisa memaafkan saudaranya yang telah menyebabkan dia dan putrinya menderita selama bertahun-tahun. Selena sendiri meragukan kemampuan untuk memaafkan dengan mudah, setelah mengalami penderitaan yang begitu besar ini. Mempertanyakan konsep memaafkan dan menghibur diri sendiri dengan kata-kata indah tentang pengampunan. Merasa bahwa memaafkan diri sendiri dan orang lain hanya akan menutupi kebodohan dan kegagalan. Ia sadar bahwa tidak memiliki banyak hal lagi, termasuk masa depan, cita-cita, seni, atau teman-teman. Mempertanyakan alasan untuk terus bertahan hidup, dan menyerah akan membuat segalanya lebih mudah. Suara dalam pikirannya mendorong untuk menyerah, dan membiarkan semuanya berakhir. Dia benar, jika melihat secara holistik semua langkah yang telah diambil, tindakannya tampak sangat remeh dan lemah. Sebagian besar dari apa yang telah dia lakukan, dilakukan dengan kegigihan dalam kenaifan. Semuanya sama sekali tidak berarti, dia hanya gadis yang sangat biasa, dia tidak dapat memahami apa yang menyebabkan dia bertahan sampai titik ini. Selena berpikir bahwa Prospero pasti membenci Antonio. Tapi karena mereka adalah saudara dan Prospero memiliki tanggung jawab terhadap rakyat Naples, dia memilih untuk memaafkan demi kebaikan yang lebih besar. Ia mencoba memahami motivasi Prospero dari sudut pandang yang lebih kompleks. Selena yang terluka parah, dan hanya memiliki setengah badan serta lengan kiri yang tersisa, berusaha merangkak maju menggunakan jari-jari dan gigi untuk menarik dirinya ke terminal stasiun luar angkasa. Dengan upaya keras, dia berhasil mencapai terminal dan menghubungkan dirinya, sehingga dia bisa melihat seluruh stasiun luar angkasa dalam sekejap.
Dia melihat pertumpahan darah di area yang terjadi dengan Advance Force, dan di mana inti geometris berada. Mindnya melihat semua sekaligus dengan kejelasan yang tak tertandingi. Saat itulah dia memahami kebenaran dari semuanya. Virus Punishing dimulai dengan menginfeksi inti kendali gravitasi, yang menyebabkan kekacauan pada gravitasi di stasiun luar angkasa. Kekuatan hisap yang kuat menyapu virus Punishing di area tersebut ke inti gravitasi. Konvergensi sejumlah besar virus tersebut memunculkan heterocore, benda yang mengambil alih inti gravitasi. Informasi itu saja sudah cukup untuk mengubah arah perang, dan dia harus mengirimkannya, bersama dengan heterocore shard di dadanya, kembali ke Babilonia. Namun satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah menunggu, dengan sangat sabar. Menunggu untuk waktu yang lama, ia menyambut kedatangan kelompok Grey Raven dan seorang gadis yang familiar, Ayla. Melihat Ayla membuat mind Selena yang hancur kembali utuh. Selena kemudian menutup matanya, ia kelelahan, dan ingin segera bebas dari penderitaannya. Meminta belas kasihan dan pengampunan, berharap akhir hidupnya bisa lebih bermakna. Dalam kata-katanya, dia mengharapkan pembebasan dari segala kesalahan dan keputusasaan yang menghantuinya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, dan bahkan sampai lupa siapa dirinya. Tepat pada saat ini, Gabriel membawanya. Rowland tertarik dengan kondisi Selena yang berada di antara hidup dan mati. Sedikit mengajaknya berbicara, namun Selena diam saja. Tepat pada saat kejadian di Hidden Chapter 13 part terakhir, ternyata koper yang ditenggelamkan oleh Gabriel pada saat itu adalah Selena. Selena dihantui kenangan pahit masa lalu, dan merasa dikutuk. Dia diingatkan tentang misinya untuk mengembalikan pecahan penting ke Babilonia. Saat dihantui oleh bayangan masa lalu, seseorang yang mirip dirinya muncul di hadapannya di atas Red Tide, mengajaknya untuk membenci dan marah atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun, Selena menolak ajakan itu, menyadari bahwa dirinya sendiri yang telah mencemooh apa yang dicintainya. Dia memilih untuk terus maju, meninggalkan sosok itu dan berjalan ke arah yang berlawanan, meskipun ia tahu, hanya ada neraka yang lebih dalam di hadapannya. Dia tahu harus terus berjuang meskipun merasa tidak ada alasan untuk melakukannya. Ada 3 binatang buas di dalam hatinya yang mengaum dan mencakar, melambangkan perjuangannya yang keras. Dia bertekad untuk terus hidup dan berjuang, tidak peduli betapa sulit atau memalukan, dan lihat seberapa lama ia bisa bertahan hidup. Mata ungu dari konstruk yang hancur tergeletak di Red Tide terbuka, tubuh tenggelam, dan sangat menyakitkan. Mindnya yang sudah hancur menjadi semakin hancur. Selena tidak tahu apakah dia telah menjadi umpan atau kristal benih. Makhluk-makhluk di atas tampaknya mendekonstruksi, namun juga merekonstruksi dirinya pada saat bersamaan. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya di atas air, seperti orang yang tenggelam mencoba menarik napas terakhirnya, dan kemudian Selena melihat bintang-bintang dan merasakan ketenangan dalam mindnya. Dia menikmati pemandangan itu dan berharap Ayla bisa melihatnya juga, meskipun dia tidak ingat siapa Ayla. Namun kebahagiaan itu singkat karena dia kemudian tenggelam kembali ke dalam Red Tide, dan bagian akhir sepertinya merenungkan tentang dualitas kehidupan, dan bagaimana Tuhan atau terang dapat memiliki makna berbeda bagi mereka yang hidup di siang dan malam. Dan interlude Tempest selesai. Akhirnya kita sudah tahu persis apa yang sebenarnya terjadi pada Selena, dan perlu kalian tahu, shard yang Selena pertahankan tersebut adalah Easter egg yang sangat krusial di masa depan. Dan juga kita jadi tahu terbentuknya heterocore di stasiun luar angkasa, dan juga saya punya spekulasi sendiri, jika Babilonia menyelamatkan Selena dan mendapatkan shard tersebut, saya yakin sekali, alur cerita PGR bakal berubah 180 derajat, saking krusialnya shard tersebut. Ya mungkin begitulah saya menjabarkan interlude ini, karena menjadi Easter egg terkait story di masa depan. Jadi ya udah seperti biasa saya berterima kasih untuk para sikikan yang sudah mampir dan nonton sampai akhir.
Sampai bertemu di story selanjutnya. Salam online Sikikan. Jangan lupa voting ya guys.